Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan berdiskusi tentang kebutuhan rasa aman dan nyaman pada manusia. Khususnya, kita sebagai seorang calon perawat, kita harus mengetahui tentang bagaimana seorang pasien atau klien atau keluarga pasien yang akan kita rawat harus mengetahui bagaimana kebutuhan rasa aman dan nyaman, baik itu kepada pasien, baik itu rasa aman dan nyaman bagi keluarga pasien atau klien, ataupun kelompok, komunitas, keluarga, dan sebagainya. Pertemuan kali ini akan saya bagi menjadi dua part, yaitu nanti kita akan membahas tentang kebutuhan rasa aman sendiri, kemudian kebutuhan rasa nyaman sendiri. Kita akan membahas tentang kebutuhan rasa nyaman pada manusia. Jadi sebelumnya kita berdoa dulu menurut agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai, kemudian kita akan berdiskusi tentang kebutuhan rasa aman dan nyaman pada manusia. Sebetulnya kebutuhan rasa nyaman itu apa ya? Jadi masing-masing manusia itu memiliki kebutuhan rasa nyaman yang berbeda atau sangat subjektif. Kita tidak bisa menggeneralisir atau memperlakukan klien, pasien, dan keluarga atau orang-orang di sekitar pasien bahwa kebutuhan rasa nyaman itu sama semuanya, tidak. Karena kebutuhan rasa nyaman ini sangat-sangat subjektif bagi pasien. Kita akan membahas dulu tentang pengertian rasa nyaman yang sangat berhubungan dengan istilah nyeri. Apa itu nyeri? Yaitu nyeri adalah alasan yang paling umum orang mencari perawatan kesehatan. Jadi misalkan orang menderita dengan kanker, maka orang itu akan mencari pengobatan ketika dia merasakan nyeri yang sangat hebat atau tidak nyaman terhadap tubuhnya, sehingga dia akan berusaha untuk mencari pengobatan. Apa yang terjadi pada tubuh saya, sehingga saya harus mencari pengobatan di tempat pelayanan kesehatan. Seperti itu. Jadi biasanya orang awal mencari kesehatan atau mencari pengobatan itu karena nyeri. Biasanya berbagai macam penyakit, misalkan kanker, misalkan tumor, dan sebagainya. Kemudian gejala nyeri ini merupakan gejala yang paling sering terjadi, tapi paling sedikit dipahami karena tadi sifatnya yang sangat subjektif dan juga penyebabnya juga banyak sekali. Kemudian bisa menjadi salah satu frustasi atau putus asa bagi pasien, keluarga, maupun tenaga kesehatan. Karena ini akan sangat mempengaruhi baik itu diagnosis, baik itu pengobatan, baik itu proses asuhan keperawatan. Pasien gara-gara nyeri ini bisa menghentikan pengobatan. Pasien gara-gara nyeri ini juga denial atau tidak terima dengan keadaan dirinya dan sebagainya. Contohnya karena efek samping nyeri karena pengobatan kemoterapi misalkan ya, karena efek samping yang begitu banyak dan sangat kompleks, maka pasien juga bisa menghentikan pengobatan karena perasaan yang tidak nyaman atau apa yang dirasakan pasien ini sangat nyeri dari efek samping obat tersebut, sehingga proses pengobatan pun tidak bisa tuntas atau lengkap. Kemudian dapat juga menjadi faktor utama yang menghambat kemampuan dan keinginan individu atau pulih dari suatu penyakit. Jadi kalau definisi dari nyeri secara umum ya merupakan kondisi berupa perasaan yang tidak menyenangkan, bersifat sangat subjektif karena perasaan nyeri berbeda pada setiap orang, baik itu skala maupun persepsi yang dirasakan oleh pasien itu. Seperti itu. Pengertian nyeri, jadi ada berbagai macam atau para ahli mendefinisikan dari tahun ke tahun ya, mendefinisikan bahwa kalau M. McCaffrey
nyeri sebagai suatu keadaan yang mempengaruhi seseorang, kemudian keberadaannya diketahui hanya jika orang tersebut pernah mengalaminya. Jadi ketika orang itu memiliki pengalaman tentang nyeri, maka dia bisa menggambarkan seperti apa nyeri itu. Misalkan seperti ditusuk-tusuk, seperti misalkan ditimpa benda keras, misalkan seperti dicubit dan sebagainya. Kalau Wolff-Wieselfels mendefinisikan bahwa merupakan suatu perasaan menderita secara fisik, tidak hanya fisik ya, tapi juga mental atau perasaan yang menimbulkan ketegangan. Kemudian A.C. Carton mendefinisikan bahwa nyeri merupakan suatu mekanisme produksi bagi tubuh terjadi karena jaringan sedang dirusak dan menyebabkan individu tersebut bereaksi untuk menghilangkan rangsangan nyeri. Sedangkan Scrumum mengartikan bahwa nyeri adalah suatu keadaan yang tidak menyenangkan akibat adanya rangsangan fisik maupun dari serabut saraf yang ada dalam otak yang diikuti adanya reaksi fisik, fisiologi, dan juga emosional. Jadi berbagai macam atau para ahli sudah mendefinisikan definisi dari nyeri. Kemudian bagaimana sifat nyeri? Nyeri dapat menurut Mahon 94 bahwa bersifat individu, yaitu sangat subjektif ya, kemudian tidak menyenangkan. Kemudian nyeri merupakan suatu kekuatan yang mendominasi dan juga bersifat tidak berkesudahan, maksudnya tidak selesai-selesai gitu ya, tidak berhenti-berhenti. Ada yang nyeri juga hilang timbul gitu ya, bisa nyeri ketika batuk, nyeri ketika duduk atau ketika berdiri dan sebagainya. Tergantung dari karakteristik dari nyeri itu sendiri. Kemudian bagaimana dengan stimulus nyeri? Nyeri dapat terjadi itu karena adanya stimulus dari mekanik diterima oleh reseptor nyeri, yaitu mekanosensitif, misalkan distensi ductus atau misalkan adanya tumor. Nah, kemudian bisa juga nyeri karena adanya termal atau suhu yang ekstrim, misalkan karena panas, karena dingin, diterima oleh reseptor atau termosensitif, misalkan terbakar, karena misalkan suhu yang membakar gitu ya, suhunya terlalu tinggi atau kena dingin yang ekstrim, misalkan di kutub utara atau kutub selatan misalkan. Kemudian nyeri juga karena akibat kimiawi, misalkan diterima oleh reseptor nyeri kemosensitif, misalkan perforasi organ visceral, misalkan karena suatu zat kimia terpapar zat kimia. Kemudian misalkan listrik, misalkan lapisan kulit yang terbakar. Fisiologi nyeri, bagaimanakah nyeri itu terjadi? Jadi, komponen fisiologis nyeri itu ada persepsi, yaitu proses perjalanan nyeri, kemudian kesadaran seseorang terhadap nyeri, kemudian respon apa atau reaksi apa yang dilakukan oleh tubuh, yaitu adanya respon fisiologis dan perilaku setelah mempersepsikan nyeri oleh manusia. Kita ke persepsi dulu. Ini persepsi ya, tetapi persepsi. Mohon maaf, ini salah ketik ya. Jadi munculnya suatu rangsangan, adanya suatu rangsangan dalam mempersepsikan nyeri pada tubuh manusia, yaitu rangsangan yang dimaksud di sini adalah adanya nosireseptor, yaitu ujung saraf sangat bebas memiliki mielin yang tersebar pada kulit mukosa, khususnya pada viscera, persendian, dinding arteri, hati, dan juga kandung empedu. Bisa juga persepsi ini bisa dipersepsikan misalkan memberikan respon akibat stimulus atau rangsangan. Rangsangan tersebut, stimulus tersebut berupa zat kimia, yaitu tubuh ketika mempersepsikan nyeri adanya stimulus, maka respon tubuh akan menghasilkan suatu zat, yaitu yang dikeluarkan akibat dari respon nyeri tersebut, yaitu histamin, ada bradikinin, ada prostaglandin, dan macam-macam asam yang dilepas apabila terdapat kerusakan pada jaringan akibat kekurangan oksigenasi. Jadi ketika ada rangsangan mekanis, adanya suhu yang ekstrim tadi, adanya kimiawi dan sebagainya, maka respon tubuh akan
jaringan-jaringan tersebut akan rusak ya atau merusak jaringan-jaringan tersebut sehingga kekurangan oksigen. Ketika kekurangan oksigen, maka ada zat-zat kimia yang dilepaskan, yaitu ada histamin, bradikinin, prostaglandin, dan sebagainya. Stimulus ini dapat berupa terjadi ya, tubuh tadi akan mengeluarkan zat kimia tadi berdasarkan dari stimulus, ada termal, ada suhu yang ekstrim dan sebagainya. Jadi nanti kalau Anda menjelaskan bagaimana respon tubuh ketika adanya rangsangan termal dan kimia, maka tadi akan mengeluarkan stimulus zat kimia yaitu histamin, bradikinin, prostaglandin, dan macam-macam asam yang dilepas ketika jaringan tersebut rusak karena stimulus-stimulus tadi. Seperti itu. Neuroregulator, substansi yang memberikan efek pada transmisi stimulus saraf berperan penting pada pengalaman nyeri. Jadi, selain menghasilkan zat-zat kimia, ketika ada rangsangan atau stimulus, maka sel-sel saraf pun berperan, yaitu neuroregulator. Neuroregulator ini yaitu adanya efek transmisi pada sel-sel saraf sehingga tubuh pun akan berespon. Misalkan nyeri pada kaki, maka tubuh akan berespon terhadap kaki tersebut. Tangan akan memegang misalkan. Nyeri pada kepala, maka tangan akan memegang kepala misalkan dan sebagainya. Nah, bagaimanakah respon neuroregulator pada saraf? Maka adanya neurotransmitter mengirimkan impuls elektrik melewati celah sinaptik antara dua serabut saraf, yaitu mengirimkan impuls elektrik melewati celah sinaptik antara dua serabut saraf, yaitu ada substansi P, serotonin, dan prostaglandin. Kemudian ada neuromodulator, yaitu memodifikasi aktivitas saraf dan mengatur transmisi stimulus saraf tanpa mentransfer secara langsung sinyal saraf yang melalui sinaps. Neuromodulator diyakini aktivitasnya secara tidak langsung bisa meningkatkan atau menurunkan efek sebagai neurotransmitter. Jadi itu yang terjadi pada saraf atau otak ketika terjadi stimulus nyeri. Kemudian salah satu neuromodulator yaitu namanya adalah endorfin dan dinorfin dan juga bradikinin. Persepsi merupakan titik kesadaran seseorang terhadap nyeri. Stimulus nyeri ditransmisikan ke medula spinalis, talamus, dan otak tengah. Dari talamus naik ke beberapa area otak termasuk korteks sensori dan korteks asosiasi di kedua lobus parietalis, lobus frontalis, dan sistem limbik. Area ini mengandung sel-sel yang bisa mengontrol emosi, khususnya ansietas. Jadi ketika orang dengan nyeri, sangat-sangat nyeri, maka seseorang pun bisa menjadi ansietas atau cemas, sehingga area-area inilah yang terganggu. Area limbik yang akan berperan dalam memproses reaksi emosi terhadap nyeri. Setelah transmisi saraf berakhir di pusat otak, maka individu akan mempersepsikan nyeri. Ketika individu sadar akan nyeri, maka terjadi reaksi yang sangat kompleks. Sistem interaksi persepsi nyeri. Meinhardt dan McCartney mendefinisikan bahwa ada sensori diskriminatif, motivasi afektif, dan kognitif evaluatif. Apa itu? Mari kita bahas satu-satu. Sensori diskriminatif yaitu transmisi nyeri terjadi akibat antara talamus dan korteks sensori. Seseorang individu mempersepsikan lokasi, keparahan, dan karakter nyeri.
Kemudian faktor yang menurunkan tingkat kesadaran yaitu analgetik, yaitu misalkan obat-obat analgesik ya, anestetik, anestesi, adanya penyakit cerebral misalkan dengan umur otak dan sebagainya, itu dapat menurunkan persepsi nyeri. Juga ada faktor yang meningkatkan kesadaran terhadap stimulus, misalkan adanya ansietas atau kecemasan, gangguan tidur, meningkatkan persepsi, itu dapat meningkatkan persepsi nyeri. Motivasi afektif, yaitu interaksi antara pembentukan sistem retikular dan sistem limbik menghasilkan persepsi nyeri. Pembentukan retikular menghasilkan respon pertahanan menyebabkan individu menginterupsi atau menghindari stimulus nyeri. Sistem limbik mengontrol sistem respon emosi dan kemampuan yaitu coping nyeri. Kognitif evaluatif, yaitu pusat kortikal yang lebih tinggi di otak mempengaruhi persepsi, adanya kebudayaan, pengalaman dengan nyeri dan emosi, dapat mempengaruhi terhadap evaluasi terhadap pengalaman nyeri. Kemudian sistem ini membantu seseorang untuk menginterpretasi intensitas dan kualitas nyeri sehingga dapat melakukan suatu tindakan. Jadi seseorang misalkan dengan pengalaman nyeri yang sangat hebat, itu akan berbeda dengan seseorang yang tiba-tiba mengalami nyeri tanpa pengalaman sebelumnya. Jadi pengalaman pada nyeri seseorang itu juga mempengaruhi tindakan seseorang terhadap persepsi nyeri. Reaksi, yaitu respon fisiologis menstimulasi sistem saraf otonom, sistem simpatis dan parasimpatis. Respon perilaku ada 3 pengalaman, yaitu antisipasi, sensasi, dan aftermath. Respon sistem saraf simpatis. Jadi bagaimana sih sistem saraf simpatis ketika ada suatu rangsangan nyeri? Ternyata yang dilakukan oleh tubuh, yaitu pada sistem saraf simpatis ketika ada nyeri adalah pada sistem saraf simpatis melakukan adanya dilatasi bronkiolus dan peningkatan RR. Jadi ketika orang mengalami nyeri yang sangat hebat, maka RR bisa meningkat. Kemudian denyut jantung juga meningkat. Kemudian adanya vasokonstriksi perifer, yaitu menjadi pucat. Kemudian peningkatan tekanan darah. Jadi pada pasien-pasien dengan nyeri akut atau kronis yang sangat hebat, maka sebagai seorang perawat bisa salah satunya adalah ketika pemeriksaan fisik ya ini RR meningkat, tekanan darah, takikardi, ya denyut jantung meningkat, kemudian pucat, kemudian tekanan darah juga meningkat, kemudian bisa juga kadar glukosa darah meningkat, diaforesis atau berkeringat, kemudian otot menjadi tegang, kemudian pupil bisa juga berdilatasi dan juga penurunan motilitas sel cerna. Jadi bisik usus pun bisa juga menjadi menurun. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan sistem saraf parasimpatis? Ternyata bisa pucat, otot tegang, mual dan muntah, kelemahan dan kelelahan juga bisa terjadi. Kemudian dengan perilaku bagaimana? Ternyata dengan perilaku pun bisa menjadi cemas, bisa takut, juga menjadi ekspresi wajah bisa meringis, bisa menangis, berteriak, dan sebagainya. Kemudian pada perilaku juga bisa fokus perhatian pada sensasi nyeri, misalkan pasien memegangi kepalanya. Kemudian bisa juga apasia, tidak bisa bicara ya, bingung, disorientasi atau tidak bisa mengenali tempat dan waktu, bisa juga depresi karena saking nyeri yang dirasakan, seperti itu. Itu yang bisa dirasakan oleh pasien ketika mengalami nyeri yang sangat hebat. Jadi orang itu ketika atau pasien ketika mengalami nyeri banyak sekali respon-respon perilaku yang dilakukan atau yang terjadi pada pasien. Jadi sangat-sangat subjektif ya bagaimana seorang perawat bisa tanggap terhadap hal-hal tersebut. Ini merupakan teori-teori bagaimana mekanisme nyeri pada manusia. Teori pertama yaitu teori gate control, yaitu bahwa menyatakan tidak ada pusat nyeri tertentu di sistem saraf. Jadi, teori gate control ini dicetuskan oleh Melzack dan Wall
pada tahun 1965 ya, menyatakan bahwa impuls nyeri dapat diatur atau bahkan dihambat oleh mekanisme pertahanan di sepanjang sistem saraf pusat. Impuls nyeri dibuka saat sebuah pertahanan dibuka. Misalkan, ini contoh, mereka menyatakan seperti ini. Menggosok punggung dengan lambat, adanya teknik distraksi, konseling, dan pemberian placebo dapat melepaskan endorfin dan dinorfin sehingga dapat menurunkan nyeri yang dirasakan oleh pasien ketika melakukan tindakan-tindakan tersebut. Tipe nyeri yaitu ada nyeri akut, nyeri kronis. Nah, kita akan membahas dulu nyeri akut. Nyeri akut ini terlokalisasi, kemudian tajam seperti ditusuk, disayat, dicubit, dan lain-lain. Kemudian adanya respon saraf simpatis, ada penampilan gelisah, cemas, pola serangannya jelas. Kemudian nyeri akut ini kalau jika menurut dengan definisi SDKI Standar Diagnosis Keperawatan Indonesia, nyeri akut ini kurang dari 3 bulan, sedangkan nyeri kronis ini lebih dari 3 bulan. Nyeri kronis sifatnya ini menyebar, tumpul, yaitu ngilu, linu, kemeng, dan sebagainya. Kemudian ada respon saraf parasimpatis, kemudian penampilannya karena kronis ya dapat depresi, menarik diri, pola serangannya tidak jelas. Jadi sudah menyebar kemana-mana gitu ya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi nyeri apa saja? Pertama adalah arti nyeri, ada persepsi nyeri, toleransi nyeri, reaksi terhadap nyeri, dan faktor-faktor lain, yaitu misalkan adanya anak-anak dan lansia akan berbeda. Kemudian jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, ada kebudayaan, misalkan cara menebus dosa, sehingga ada kebudayaan-kebudayaan tertentu dengan menyayat-nyayat tubuh, dengan melukai tubuh, maka dapat merontokkan dosa atau menghilangkan dosa gitu ya. Ada yang seperti itu. Kemudian ada juga yang memaknai nyeri adalah suatu ancaman, ada yang merupakan suatu hukuman karena dosa di masa lalu, ada tantangan dan sebagainya. Kemudian ada juga faktor-faktor yang pengaruh yaitu relaksasi, massage. Kemudian ada juga keletihan, misalkan penyakit yang terminal atau penyakit yang kronis yang tidak dapat disembuhkan. Kemudian pengalaman sebelumnya, gaya coping, dan dukungan keluarga dan sosial. Baik, kita akan membahas di pertemuan berikutnya di proses keperawatan untuk rasa aman dan nyaman. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.